Perjalanan dari Masamba ke Seko. Halo teman-teman, seperti biasa kembali lagi di kehidupan anak kampung pedalaman Seko. Jadi ceritanya video ini saya take di bulan April kemarin, namun baru sekarang ada kesempatan untuk mengedit, berarti 7 bulan yang lalu ya guys. Nah tiba-tiba kita sudah ada di pendakian naik ke warung Tabembeng. Kalau tidak salah waktu itu ini di daerah Komba yang ada longsor ya guys. Dan singkat cerita kita sudah ada di warung Tabembeng. Di sini tempatnya dingin sekali. Di sini kita tidak makan ya guys, karena waktu itu masih jam 7 kurang. Kita hanya mengisi bensin. Dan singkatnya lagi kita sudah ada di Mabusa. Jadi kenapa saya tidak mengambil video dari Sabang sampai ke warung Palandoang? Karena jalannya sudah bagus, alias di aspal sebagian. Tiba-tiba sekali kita sudah ada di warung Palandoang lagi. Nah dari warung inilah perjalanan kita akan dimulai dengan perjalanan yang sangat-sangat ekstrim. Dan waktu itu pun itu musim hujan. Namun di sini kita sangat beruntung karena 2 hari sebelum kita berangkat itu sama sekali tidak ada turun hujan. Jadi jalanannya agak kering seperti ini ya guys. Oh iya guys, waktu kita berangkat dari Masamba ke Seko, kita berangkatnya di jam 4:30 pagi karena kita memburu waktu. Kita targetkan hanya 1 hari kita sampai di Seko Tengah. Waktu itu kita lewat di jalur Kakea karena memang ada 2 jalur setelah kita dapat warung Palandoang, ada jalur Lasa dan jalur Kakea. Nah di sini saya membayar para-para. Ini. Oke, makasih. Jadi guys, yang saya bayar ini adalah jalan yang sangat rusak parah, lalu diperbaiki oleh sekelompok orang, dan untuk tukang ojek dibayarnya sekitar 15.000 sekali lewat. Kalau pulang balik itu 30.000 ya guys. Namun ada beberapa para-para yang dibayar hanya 10.000 dan ada juga yang dibayar 20.000 sekali lewat. Berarti para-paranya bukan hanya 1 titik saja, melainkan ada beberapa titik ya guys. Jadi guys, para-para yang ada bukan tanpa sengaja dibuat dilewati lalu dibayar, melainkan para tersebut dibuat di mana titik atau lokasi yang sangat rusak parah dan biasa memakan waktu 1 hingga 3 jam baru lolos. Jadi sangat memakan waktu ya guys. Oh iya guys, jadi waktu itu saya lewat di jalur ini, saya sedang hamil usia 7 bulan. Itulah sebabnya saya banyak jalan kaki ketimbang naik motor. Dan bukan hanya pulangku saja yang naik motor, melainkan saya turun ke kota juga naik motor. Tapi saya himbau untuk para ibu-ibu hamil yang ada di luar sana, jangan ikuti gaya saya ya. Soalnya itu namanya membahayakan diri sendiri. Namun di sini saya sangat terpaksa naik motor. Oke, kita lupakan masalah pembahasan kita tentang ibu hamil. Nah, di sini kita mendapatkan tukang ojek yang memuat banyak barang. Jadi ini adalah barang, pakaian dan juga perabot. Jadi di Seko belum ada pasar. Kalau kita mau membeli perabot atau mau membeli pakaian, kita tunggu penjual-penjual keliling dari kampung ke kampung. Itulah sebabnya kenapa barang mahal di Seko, karena memang jalur yang dilaluinya juga sangat-sangat ekstrim. Jadi kemahalan barang di Seko itu setara dengan jalur yang dilalui. Nah guys, di sini kita sudah ada di jalan tol atau para-para yang kedua, dan di sini saya bayar 10.000 saja. Di sini saya jalan lagi karena saya sangat takut dibonceng di jalan-jalan seperti ini. Tukang ojeknya bilang jangan turun, tapi saya yang ngotot mau turun di sini. Dan tukang ojeknya juga itu suami sendiri. Jadi sepertinya saya kurang percaya dengan suami sendiri ya guys. Bagaimana dengan kalian kalau melewati jalur seperti ini? Apakah turun atau tetap dibonceng? Jalan tol ini adalah jalan tol yang terpanjang di antara jalan-jalan tol lainnya. Jalan tol gak tuh? Para-para maksudnya guys. Itu pun video para-paranya sudah saya potong-potong, dan ini adalah ujung dari para-para tersebut. Guys, karena durasi videonya sudah sangat panjang, sudah ada 4 menit dan kita juga masih setengah perjalanan. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Tunggu video selanjutnya di part 2. Bye bye.